Novel Raja Tertinggi. Bab 1191. Omi sangat menyegarkan di dalam. Meskipun dia tahu bahwa itu semua palsu, dan jika bukan karena Siling memberinya kekuatan 100.000 kali lebih banyak, Omi tidak akan bisa menjadi begitu luar biasa. Tetapi bahkan jika itu palsu, itu masih cukup menyegarkan untuk dimiliki. Waktu yang baik. Omi berkata kepada kelompok tentara bayaran yang tersisa, siapa di antara kalian yang ingin mencoba teknik kepala kipasku lagi? Satu tamparan dan prestasi meledakkan kepala. Siapapun di antara kalian yang ingin mencobanya, silakan angkat tangan untuk mengungkapkannya. Tubuh semua orang gemetar saat mereka melihat Omi. Apakah ini iblis? Mengapa begitu tidak ortodoks? Omi tersenyum, baiklah, sepertinya tidak ada yang ingin mencoba sikap fanatikku. Dalam hal ini, aku menyatakan bahwa kalian, mulai hari ini dan seterusnya, adalah semua budakku. Baiklah, kalian semua berlutut di pintu masuk penginapan. Percepat. Lebih dari selusin orang, pergi ke pintu masuk penginapan dan berlutut berturut-turut. Tidak ada yang berani melawan, karena bos mereka semua berkepala kipas. Omi dan istrinya duduk di sebuah meja. Begitu Omi duduk, beberapa orang di luar mencoba melarikan diri. Tubuh Omi bergerak, dia cepat, dan juga 100.000 kali lebih kuat. Nima, bagaimana lagi orang lain bisa bermain? Hampir dalam sekejap mata, Omi menamparkan yang lolos dan meledakkannya. Ah, yang tersisa yang ingin melarikan diri, tercengang, kecepatan ini. Ini hampir seketika, bukan? Mereka yang melarikan diri, semuanya bahkan belum mencapai 3 meter sebelum mereka tertangkap dan menyebar. Sisanya tidak pernah berani melarikan diri lagi. Omi kembali ke penginapan. Sisun, ayo makan. Istri guru berbisik, Windy, apa yang terjadi? Mengapa begitu kuat? Benar-benar ilahi. Omi tertawa, jujur, saya baru saja memberitahu Siling bahwa saya dikelilingi oleh sekelompok tentara bayaran Zongxi. Saya yakin saya tidak bisa menang, dan ada yang terlambat di antara mereka. Siling mengatakan bahwa dia adalah penguasa ini. Batu memori, tidak ada yang lebih kuat dari dia di sini, dan dia memberiku kekuatan 100.000 kali lebih banyak dengan satu kata. Apakah menurutmu aku kuat? Apa? Memberimu kekuatan 100.000 kali lebih banyak? Ya, aku akan menamparkan mereka, tetapi sebagai hasilnya, itu meledak. Aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku tidak bisa benar-benar menurunkan kekuatanku lagi, setelah mengipasinya dengan ringan dan menambahkan 100.000 kali lebih banyak. Kekuatan itu tak terbayangkan. Guru itu mengerutkan kening. Kalau begitu kamu sekarang sangat kuat, tidak bisakah kamu mencapai tujuanmu menyingkirkan alien dengan mudah? Omi berkata tanpa berkata-kata, Shizuo, jika begitu mudah untuk menghilangkan alien, maka roh batu tidak perlu mengganggu kita. Alasan mengapa alien adalah karena roh batu tidak dapat mengendalikan mereka, yaitu tidak peduli berapa kali saya menambahkan kekuatan, itu semua kosong untuk alien. Kita dibunuh oleh alien dan roh batu tidak bisa menyelamatkan kita. Begitu, jadi kita harus mengandalkan kekuatan kita yang sebenarnya untuk membunuh alien. Ya, tapi bagaimana? Roh batu telah memberiku kekuatan yang begitu kuat, itu benar-benar menyenangkan. Tiba-tiba aku punya ide sekarang. Ide apa? Omi tersenyum acuh tak acuh, karena kita tidak bisa membunuh alien. Bisakah aku kemudian memaksa Zongxi Grand Perfectionist untuk membunuh alien? Atau aku akan menggunakan kekuatan yang aku tambahkan sekarang untuk membentuk kekuatan super dan kemudian dengan mudah jaga alien? Ya. Kekuatan yang Siling berikan padamu tidak efektif melawan alien, tapi ya, itu efektif melawan pembangkit tenaga non-alien. Kamu hanya perlu memaksa klan master level non-alien untuk membunuh alien. Bukankah itu akan berhasil? Hahaha, aku akan menanyakan tentang Siling. Omi segera menanyai Siling dan memberitahu Siling apa yang dia pikirkan. Siling tertegun dan agak terkejut. Kenapa aku tidak memikirkan itu? Ternyata membersihkan alien bisa sangat sederhana. Hahaha, Omi, apa yang kamu katakan benar-benar berhasil. Baiklah kalau begitu, aku akan terus memberimu kekuatan sekarang. Saya akan memberi Anda 10 juta kali lebih banyak kekuatan. Anda cukup kuat untuk mengalahkan siapapun di dunia batu memori ini dengan kekuatan sebesar ini. Anda pergi dan kumpulkan beberapa saudara junior tingkat Grandmaster dan kirim mereka untuk menghapus alien. Bagus. Omi mengangguk. Hahaha, jadi itu bisa sangat sederhana, tapi aku tidak memikirkannya sebelumnya. Siling tertawa keras dan dalam suasana hati yang baik. Namun, Omi tidak terlalu senang. Meskipun menambahkan 10 juta kali lebih banyak kekuatan, dunia ini sudah cukup untuk menjadi raja, tetapi, masa depan keluar dari batu memori, dan kemudian kembali ke bentuk aslinya, dan, begitu kuat Omi dalam hal ini. Dunia, bagaimana dia bisa tetap berlatih? Tidak ada lawan lagi, berlatih hantu. Omi benar-benar tidak tahu apakah ini hal yang baik atau buruk. Siling sepertinya telah membaca pikiran Omi dan berkata, Omi, jangan khawatir. Meskipun saya telah memberi Anda 10 juta kali lebih banyak kekuatan, Anda tidak memiliki lawan, Anda tidak dapat menjadi kuat, tetapi Anda dapat menangkap semua master hebat di dunia ini, dan membantu Anda mempelajari seni bela diri setiap hari, dan membimbing seni bela diri Anda. Saya pikir, manfaat ini lebih dari jenis pelatihan apapun. Bahkan lebih besar, kali ini sangat murah. Terima kasih, Senior Siling, hahaha.
Omi tertawa. Siling masih memiliki wawasan. Omi meraih kesuksesan besar klan dunia dan memberi Omi tambahan dao setiap hari. Sial, Omi tidak percaya bahwa itu masih tidak cocok untuk yang disebut pengalaman hidup dan mati. Begitu banyak orang kuat, sumber daya apa yang diinginkan Omi? Tapi, bukankah Omi harus menyatukan dunia? Untuk menjadi penguasa dunia ini, di bawah satu orang dan di atas semua orang lain. Anda ingin bermain sangat membuat ketagihan, itu akan sangat membuat ketagihan. Anda tidak ingin pergi. Nanti, ketika Anda kembali ke dunia nyata, Anda akan benar-benar lebih buruk daripada mati. Setelah Omi makan, dia berkata kepada sekelompok orang yang berlutut di luar pintu, mulai hari ini dan seterusnya, kalian semua adalah budakku, dan apapun yang aku katakan adalah apa adanya, oke? Salah satu dari mereka berkata, Senior, kami mengakui bahwa kami telah menyinggung Anda dengan mata kami, tetapi Anda adalah budak yang bergerak, bukankah ini terlalu berlebihan? Jujur saja, keluarga saya adalah salah satu dari 10 keluarga terkuat di benua ini. Keluarga saya. Keluarga Yuan Feng, Anda melangkah terlalu jauh. Jika keluarga saya tahu, saya khawatir keluarga saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Jangan bilang bahwa Anda kuat. Keluarga saya dinilai sebagai 10 keluarga teratas benua sama sekali tidak hanya kesia-siaan, dan kamu mungkin tidak dapat menahan amarah keluargaku. Omi berkata kepada pria itu, siapa namamu? Namaku Yuan Fengqi. Yuan Fengqi benar. Saya akan memberitahu Anda sekarang. Saya akan membuat keluarga Yuan Feng Anda gemetar di bawah kaki saya. Konyol, keluarga Yuan Fengku adalah salah satu dari 10 keluarga terbesar di benua ini olehmu. Ya, denganku. Baiklah, aku tidak ingin bicara omong kosong. Kalian bangun dan taruh. Ingat, jangan lari. Aku bisa mengejarmu tidak peduli seberapa jauh kamu berlari. Begitu kamu menangkapku, hembuskan. Tunggu sampai besok, ikut aku ke hutan Desolate Tai dan cari cucu Lord Luo Huan. Luo Yang, hei, kenapa aku masih mencarinya? Omi tiba-tiba teringat mengapa dia mencarinya sekarang karena dia begitu kuat. Dalam hal ini, kami tidak mencarinya. 1192. Pada saat itu, seorang tentara bayaran berkata, Senior, Lo yang telah ditemukan. Sudah ditemukan. Siapa yang menemukannya? Demi tentara bayaran matahari terbenam. Korps Mercenari Sunset telah menemukannya. The Sunset Mercenaries ada di kota ini saat ini. Mereka tinggal di Chenfuin di sisi barat kota. Lo yang juga ada di sana. Omi tersenyum, kebetulan sekali, kalian yang memimpin aku Chenfuin. Ya, Omi segera tiba di sebuah penginapan di sebelah barat kota ini. Pada saat ini, di dalam penginapan ini, kelompok tentara bayaran yang sama kuatnya sedang minum dan makan daging. Merayakan bahwa kami menemukan Nyonya Kabupaten Loyang. Hahaha, semangat. Kami telah menemukan Tuan Kabupaten Loyang dan menyerahkannya kepada Senior Luo Huan. Jadi kami bisa memohon kepada Senior Luo Huan untuk melakukan sesuatu untuk kami. Itu benar, Senior Luo Huan. Tapi benua kita, yang terkenal, 10 besar terkuat, untuk mendapatkan salah satu janjinya. Hehehe, grup mercenari Sunset kita akan menjadi kaya. Kering. Sekelompok orang tampaknya dalam suasana hati yang sangat baik. Saat itu, sebuah suara keluar, tidak, akulah yang menemukan Tuan Kabupaten Loyang. Semua orang tercengang ketika mereka mendengar suara ini, dan suara itu berhenti sejenak. Omi berdiri di pintu masuk penginapan. Dia diikuti oleh sekelompok tentara bayaran di belakangnya. Kelompok tentara bayaran di belakangnya sangat terdiam ketika mereka mendengar kata-kata sombong seperti itu dari Omi. Orang-orang Sunset Mercenary Group, mereka lahir dan mati di hutan gurun Tai. Beberapa saudara meninggal sebelum akhirnya menemukan Tuan Kabupaten Loyang. Tetapi mereka tidak menyangka bahwa Omi akan mengatakan dengan satu kalimat bahwa dia menemukannya. Itu terlalu tak tahu malu. Pemimpin Korps Tentara Bayaran Matahari Terbenam bertanya, siapa yang baru saja mengatakan itu? Sulit untuk mengatakannya lagi. Omi tersenyum, maaf aku yang mengatakannya. Aku mungkin sedikit terlalu diam sekarang dan tidak membiarkan kalian mendengarnya dengan jelas. Aku benar-benar minta maaf. Kalau begitu aku akan mengatakannya. Lagi sekarang, Nyonya Kabupaten Loyang, akulah yang menemukannya. Pada saat itu, Omi melihat seorang wanita duduk sendirian di meja makan di sudut tertentu penginapan. Sepertinya 9 dari 10 adalah kabupaten yang ditemukan. Tuan Loyang. Pemimpin grup tentara bayaran matahari terbenam melihat ke arah pintu dan mendengus. Aku bilang siapa itu? Jadi itu grup tentara bayaran ular hitam. Apa, kamu ingin merampok seseorang dari kami? Beberapa tentara bayaran di belakang Omi sibuk berkata, Senior Yusan, jangan salah paham, kami tidak mengatakan itu sekarang. Lalu siapa yang mengatakannya? Omi berkata, aku mengatakannya. Pemimpin Sunset Mercenaries menghancurkan botol anggur di tangannya, dan dengan botol di tangannya, dia berjalan ke arah Omi dan berkata, cobalah sekali. Seolah-olah, jika Omi mengatakannya lagi, dia akan menusuknya dengan pisau. Botolnya, yang agak mirip dengan botol bir, dan aku tidak tahu terbuat dari apa, tapi itu jelas bukan kaca. Omi berkata, saya menemukannya. Saya tidak hanya menemukannya, tetapi Nyonya Kabupaten Loyang juga adalah pembantu penghangat tempat tidur saya. Kamu, semua orang tidak percaya mengapa anak yang terlihat seperti alam persatuan ini begitu gila. Matilah.
Pemimpin Sunset Mercenaries tiba-tiba marah dan menikam botol di tangannya ke arah Omi. Omi menjentikkan jarinya, dan tiba-tiba, kepala kelompok itu terpental. Omi tidak berani menggunakan tamparannya sekarang karena takut menamparnya. Omi tidak ingin terlalu berdarah, jadi sebagai gantinya, dia menggunakan jarinya untuk menjentikkan. Ah, semua orang tercengang ketika mereka melihat senior Yusan dari kelompok tentara bayaran matahari terbenam dijentikkan oleh jari Omi. Senior Yusan, yang merupakan pembangkit tenaga listrik tahap akhir yang terkenal dari klan, sebenarnya, benar-benar terpental. Yusan memanjat, dan segera menghunus pedangnya dan membunuh Omi. Omi menjentikkan jarinya lagi, dan Yusan, yang belum cukup dekat, terpental oleh angin dari jari Omi. Bayangkan tangan Omi. Angin dari jentikan jari, setelah ditambahkan 10 juta kali, seberapa kuat itu harus cukup untuk memantulkan seseorang dari jarak 10 meter. Omi masih hanya menjentikkan saja. Jika dia menjentikkan cukup keras, saya khawatir Yusan akan dibunuh oleh Omi. Beruntung juga Yusan dijentikkan beberapa meter dari Omi dan tidak dekat dengan jari Omi. Kalau tidak, saya khawatir dia akan mati atau hidup. Ah, Yusan tercengang. Kali ini, dia tahu bahwa jika dia bergegas ke sana, dia akan meminta kematian. Omi berkata, namamu Yusan. Ya, apakah kamu ingin kembali ke sini? Sejujurnya, aku baru saja menamparkan kepala tentara bayaran ular hitam sampai mati di penginapan lain, dan aku tidak ingin kamu dibom juga, oke? Aku benar-benar lelah mengendalikan tubuhku. Kekuatan. Terima kasih senior karena tidak membunuhku. Baiklah, tidak perlu sopan aku bertanya padamu, apakah aku menemukan Tuan Kabupaten Loyang? Ya, apakah Tuan Loyang County adalah pembantu penghangat tempat tidurku? Ya, Omi berjalan menuju gadis cantik di sudut penginapan dan tersenyum, kamu Loyang. Ya, apa yang kamu inginkan? Kakek saya bisa jadi Luo Huan, salah satu dari 10 orang terkuat di benua ini. Kata wanita cantik itu. Omi tersenyum, tidak apa-apa, kakekmu akan menjadi salah satu anak buahku cepat atau lambat. Luo yang sangat marah, kamu berani tidak menghormati kakekku. Omi menyentuh wajah Luo Yang dan berkata, wajah yang penuh dengan kolagen, lumayan, kulitnya terawat, produk perawatan kulit apa yang kamu gunakan? Apa yang kamu katakan aku tidak mengerti. Oh, tidak ada produk perawatan kulit di sini. Kata Don Omi, tapi tentu saja Don Omi pura-pura bodoh dan hanya menggoda gadis cantik itu. Saya memperingatkan Anda sebaiknya tidak menyentuh saya atau kakek saya akan benar-benar marah. Ayolah, aku tidak ingin mengulangi diriku untuk ketiga kalinya, kakekmu akan berada di bawahku mulai sekarang. Mimpi bodoh. Omi tidak repot-repot berbicara dengan Loyang lagi, dan berkata kepada pemimpin Sunset Mercenaries, jaga Loyang untukku, aku akan datang malam ini, dan aku mungkin akan tidur di penginapan ini. Ya, senior. Tubuh itu bergerak dan terbang, dan di detik berikutnya, Omi kembali ke penginapan itu dari sebelumnya. Senior masih menunggu di penginapan itu, dan barusan, senior tidak mengikutinya ke Chen Fuin. Tok-tok, Omi mengetuk pintu. Jangan masuk, aku sedang mandi. Suara istri guru itu datang dari dalam. Oh, Omi tidak masuk dan menunggu di luar selama 10 menit sebelum istri guru itu berpakaian dan membuka pintu. Fenger, kamu pergi ke Chen Fuin begitu cepat. Ya, si Sun Yang, aku bertemu dengan kelompok tentara bayaran bernama Sunset. Aku telah menaklukkan kelompok tentara bayaran itu, dan aku juga pernah bertemu Kabupaten Loyang, tapi dia wanita yang cantik. Istri guru bertanya tanpa berkata-kata, kamu tidak akan melakukan apapun padanya, kan? Fenger, mengapa kamu berubah seperti ini? Baru saja kamu menamparkan tentara bayaran itu dan mengancam akan menjadi semua budakmu. Tatapan itu, aku merasa kamu sangat sombong. Sifu, kamu tidak suka aku menjadi sombong seperti ini. Aku tidak tahu. Kakak, sekarang Siling telah memberiku 10 juta kali lebih banyak kekuatan, aku benar-benar tidak bisa melakukannya tanpa menjadi gila. Tahukah kamu bahwa orang kuat di sekte akhir, aku beberapa meter darinya, dan jika aku menjentikkan jariku padanya, angin dari jariku akan cukup untuk memantulkannya. Jika aku melakukan pukulan yang berat, angin dari jentikan jari itu bisa merobeknya. Sungguh aku merasa seperti dewa sekarang, aku dapat mendikte nasib orang kuat manapun. Anda memberitahu saya bagaimana cara tetap tidak menonjolkan diri seperti ini. Guru, sejujurnya, saya benar-benar takut kakak akan bersin dan membunuh seseorang. 1193. Istri guru itu menatap Omi tanpa berkata-kata. Si Sun, karena Siling telah memberiku kekuatan yang begitu kuat, akan terlalu sia-sia jika aku tidak memanfaatkannya dengan baik. Bagaimana Anda ingin memanfaatkannya? Tentu saja di dunia ini, untuk menjadi raja, untuk membuat semua orang merangkak di kakiku, untuk memiliki semua klan sukses besar, untuk menjadi adik laki-lakiku, untuk membantuku, dan kamu, dan saudara-saudaraku, dan teman-temanku. Berlatih seni bela diri, dan ketika kita semua kuat, kita akan meninggalkan dunia ini, oke? Baiklah, si Gure, kalau begitu kamu istirahat, dan jika ada bahaya, panggil Siling. Windy, kemana kamu akan pergi? Kamu tidak benar-benar ingin pergi ke Chen Fuin dan mencari Loyang, kan? Kamu benar-benar ingin melakukan itu padanya.
Omi malu-malu, agak susah bilang, istri guru, kamu mau aku apa kalau begitu? Orang-orang setidaknya laki-laki oke. Sudah lama aku tidak mengikuti, ya ampun. Fenger, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Maka aku tidak akan melakukannya. Istri guru itu berhenti mengatakannya, tersipu, menutup pintu, dan berkata, baiklah, kamu pergi, aku tidak peduli. Bibi, aku pergi dulu. Dalam sekejap mata, Omi tiba di Chen Fuin. Dia terlalu cepat, kecepatan apapun, dan setelah menambahkan 10 juta kali lipat, itu bukan kecepatan lagi, itu adalah gerakan instan. The Sunset Mercenaries masih menunggu Omi di penginapan itu. Dan Nyonya Kabupaten Loyang itu, membuat keributan, dan telah memerintahkan Yusan untuk segera membawanya pergi. Namun, Yusan sudah ketakutan konyol dengan kekuatan Omi, dan ditambah dengan bujukan sebelumnya dari kelompok tentara bayaran ular hitam, bagaimana dia bisa berani membawa Loyang pergi? Cepat bawa aku pergi. Pria itu gila. Bukankah dia mengatakan bahwa dia ingin aku menghangatkan tempat tidurnya di malam hari? Aku tidak mau. Nyonya Loyang, Anda juga harus memahami kami. Jika saya membawa Anda pergi, bagaimana senior itu akan membiarkan kami pergi? Aku tidak peduli, aku ingin pergi. Pada saat ini, suara Omi datang dari udara. Kemana kamu pergi, Loyang? Itu kamu. Omi terbang ke bawah dan tertawa. Loyang, ini membosankan. Kita semua keluar untuk bersenang-senang. Bukankah seharusnya kita bersenang-senang? Kau yang keluar untuk bermain, aku tidak. Ya, aku sangat kuat, apakah kamu tidak terkesan? Tanya Omi. Kakekku mungkin tidak lebih lemah darimu. Ya, sepertinya aku harus mengalahkan kakekmu di depanmu. Jika kamu benar-benar bisa mengalahkan kakekku, maka aku akan melakukan apapun yang kamu mau. Kata Luo Yang. Baik, di mana kakekmu? Panggil dia. Kakekku tinggal di Gunung Klakju, ikut aku ke Gunung Klakju sekarang. Luo yang ingin menipu Omi agar pergi ke kakeknya, hanya tipuan provokatif. Namun, Omi sama sekali tidak takut dengan taktik provokatifnya, menganggukkan kepalanya. Bagus, kalau begitu pergi ke Gunung Klaking Krisantemum sekarang. Omi mengambil loyang dan terbang di langit. Ke arah mana Gunung Klak Krisantemum berada? Ah, sangat cepat. Luo yang terkejut, saat Omi terbang sangat cepat. Ya, kecepatan asli Omi, ditambah 10 juta kali lebih banyak, Nima, ini melawan langit. Ke arah ini, Luo yang berkata dengan hati-hati, dia sedikit takut di dalam. Sangat cepat ke Gunung Goju. Ah, ini dia, ya Tuhan. Luo yang tercengang. Omi mendarat di Gunung Klak Krisantemum. Ayo pergi, cari kakekmu Luo Huan. Luo yang mengeraskan kulit kepalanya dan membawa Omi untuk menemukan kakeknya. Luo Huan akan menjadi orang kuat pertama yang diterima Omi. Kakek, aku kembali. Segera setelah itu, seorang lelaki tua bergegas keluar dengan tidak percaya. Luo Huan, kakek, ini aku. Ya Tuhan, ini benar-benar Loyola. Kamu, apa yang kamu lakukan di sini? Kakek aku. Luo yang memandang Omi. Orang tua itu juga memandang Omi, melihat bahwa Omi adalah alam persatuan, dan bertanya, apakah kamu menemukan cucuku? Atau, Omi tersenyum, kamu pasti Luo Huan. Ya, nak, jawab pertanyaanku dulu. Omi menggelengkan kepalanya, tidak, kamu menjawab pertanyaanku. Kamu. Luo Huan sedikit kesal dengan kekasaran Omi, tapi mengingat Omi telah menemukan cucunya, dia bertahan. Omi berkata, Luo Huan, aku bertaruh dengan cucumu bahwa jika aku bisa mengalahkanmu, cucumu akan membiarkanku bermain. Mainkan. Bagaimana kamu mengerti? Oh, hanya bermain, kau tahu. Kamu. Luo Huan sangat marah, lalu menatap Luo Yang. Luo Yang sibuk berkata, kakek, pria ini sangat kuat, dia mencoba memaksaku sebelumnya. Aku berbohong padanya dan mengatakan bahwa jika dia mengalahkanmu, dia akan diizinkan melakukan apapun yang dia inginkan. Luo Huan mengangguk melihat ke arah Omi dan berkata, nak, kamu sangat berani, apakah kamu tahu siapa aku, Luo Huan? Aku tahu, salah satu dari 10 orang terkuat di benua ini, ya. Jika kamu tahu, kamu masih berani menyentuh cucuku. Pria tua itu meraung. Omi tersenyum acuh tak acuh. Aku tidak bisa menahannya. Siapa yang membuatku terlalu kuat sekarang? Aku sangat kuat sehingga aku tidak tahu harus mencari apa. Baiklah, Luo Huan. Jangan bicara omong kosong. Biarkan tinjuku mengalahkanmu dengan lembut. Anda, kakek, hati-hati. Dia kuat. Luo yang sibuk mengingatkan. Luo Huan mendengus, kuat, aku sudah lama tinggal di benua ini. Hanya 7 atau 8 orang yang lebih kuat dariku. Setelah mengatakan itu, Luo Huan berlari ke arah Omi dengan kecepatan yang sangat cepat. Namun, ketika dia bergegas ke tumit Omi, Omi sudah pergi. Di mana orang-orangnya? Pada saat itu, Rohan merasakan seseorang di belakangnya dan menepuk pundaknya. Ini dia. Ketika Luo Huan berbalik, dia melihat Omi berdiri di belakangnya. Ah, Luo Huan tercengang. Benua ini, dia benar-benar tidak percaya bahwa seseorang bisa begitu cepat. Minum. Pada saat itu, Luo Huan berbalik dan membunuh Omi dengan pukulan lain. Namun, Omi pergi lagi. Luo Huan segera berbalik untuk melihat ke belakang. Tidak ada Omi di belakangnya juga, dan dia berpikir bahwa Omi juga akan berada di belakangnya. Luo Huan sibuk melihat sekeliling, tapi dia tidak melihat Omi di sekelilingnya. Di mana pria itu? Aneh, di mana orang-orangnya?
Loyang, apakah kamu melihat seseorang? Pria tua itu bertanya kepada cucunya, Yang Luo yang telah berdiri tidak jauh dari sana menonton. Luo yang menggelengkan kepalanya dan berkata, kakek, aku juga tidak melihatnya. Pada saat ini, di puncak gunung beberapa ribu meter jauhnya, seseorang berteriak, aku di sini. Ketika Luo Huan melihat, Nima, itu adalah Omi. Ah, ini tidak nyata, ini sama sekali tidak nyata. Luo Huan menjadi konyol, ya Tuhan. Dia masih mencari-cari seseorang, tapi dia berada ribuan meter jauhnya, ini terlalu menakutkan. Ketika Luo yang melihat lagi, Omi menghilang lagi di puncak gunung yang jauh. Kemana dia pergi lagi? Kemudian, dari sebuah pavilion di belakangnya, terdengar suara, semua selesai dengan secangkir teh. Ah, Luo Huan gemetar, dia pikir itu hantu. Dia baru saja berada di puncak gunung ribuan meter jauhnya, dan saat berikutnya, dia kembali dan menghabiskan secangkir teh. 1194. Bang, detik berikutnya, Omi meninju wajah Luo Huan, tapi tentu saja, bagi Omi itu pukulan ringan. Dan Luo Huan, tiba-tiba, hidungnya ambruk dan tubuhnya terbang menjauh. Karena kendali kekuasaan Omi, Luo Huan tidak dibunuh oleh Omi. Tapi dia juga terluka parah. Kakek, Luo yang sibuk bergegas. Oh, kakek. Baiklah, Luo yang aku telah mengalahkan kakekmu. Kamu telah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Saatnya untuk memenuhi janjimu. Omi berjalan dan berkata, tapi kakekku tidak terluka olehmu. Aku tidak peduli, kamu memberi kompensasi kepada kakekku. Omi berkata, Loyang, dunia ini, ada banyak wanita cantik. Kamu menantang kesabaranku. Aku tidak ingin membuang waktu bersamamu di sini. Nyalakan aku hanya akan membunuhmu dan kakekmu. Kamu, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Singkatnya, aku menginginkanmu. Luo yang menggigit bibirnya. Luo Huan dengan lemah menatap Omi dan berkata, apakah ini sebabnya kamu memukuliku sampai mati? Luo Huan, ini yang diminta cucumu. Siapa kamu? Kenapa begitu kuat? Oh, kamu tidak perlu bertanya siapa aku. Kamu akan menjadi laki-laki saya mulai sekarang. Dan akan melayani saya. Dan saya akan memerintah negeri ini. Semua orang di negeri ini akan melayani saya, kan? Hahaha, hahaha. Luo Huan tertawa. Orang tua, tertawa tidak akan menyelesaikan masalah. Sejujurnya, rana sejati saya itu hanya tahap tengah klan. Jadi Anda dapat membantu saya meningkatkan rana saya mulai sekarang. Ah, Luo Huan menatap Omi tidak percaya. Jika alam Omi yang sebenarnya hanya pertengahan Zongxi, lalu bagaimana dia mengalahkannya? Kamu penasaran bagaimana aku mengalahkanmu? Ya, Patua, jangan terlalu penasaran. Pada saat itu, pemandangan luar biasa Omi terjadi. Orang tua itu, tiba-tiba matanya terpejam dan dia meninggal. Kakek, ada apa denganmu? Kakek, oh, kamu pembohong. Mengapa kakekku mati? Kamu pembohong. Kamu membunuh kakekku. Luo yang berteriak. Omi menyentuh kepalanya. Tidak terlalu, Omi yakin bahwa dia benar-benar tidak membunuh Luo Huan. Mengapa Luo Huan tiba-tiba mati? Seolah-olah tiba-tiba, dia terbunuh. Pada saat inilah sesuatu yang bahkan lebih sulit dipercaya bagi Omi terjadi. Ah, kemana perginya kekuatanku? Omi baru saja bisa merasakan kekuatan penuh, tapi saat ini, dia tidak merasakan apa-apa. Siling senior, ada apa? Omi sibuk bertanya pada Siling. Siling berkata, maaf Omi, aku tidak bisa memberimu kekuatan. Aku akan pergi, apa maksudmu? Kamu menipuku. Aku hampir tertipu olehmu. Aku membodohimu tentang apa yang aku lakukan. Jika aku tidak membunuh Luo Huan tepat waktu, maka dia akan menjadi roh batu. Kau membunuh Luo Huan. Omi melihat tubuh Luo Huan di tanah dan bertanya. Ya, aku membunuhnya tepat waktu. Mengapa? Jangan berpura-pura, aku tidak memiliki iki tinggi. Tetapi sangat jelas bahwa tidak mungkin aku tidak mengetahuinya. Kamu tidak memiliki iki tinggi, kenapa tidak? Selain itu, aku tidak berbohong padamu. Omi, barusan kamu memberitahu Luo Huan bahwa alam sejatimu hanya berada di tingkat tengah Zongxi. Pernyataan ini telah membuat Luo Huan meragukan dunia. Untungnya dia tidak sesat, jika memang begitu, itu akan terjadi begitu saja. Jadi saya segera mengakhiri hidup Luo Huan dan kemudian membatalkan power up pada Anda. Aku akan pergi, Senior Siling, bagaimana kamu bisa melakukan itu? Omi, sebelumnya, Anda mengatakan kepada saya bahwa saya memberi Anda power up dan Anda memaksa orang terkuat untuk membunuh alien. Tetapi Anda ingin menguasai dunia ini. Anda belum lagi alien. Bahkan mereka yang tidak bukan alien. Sayangnya, itu semua salahku bahwa aku tidak setinggi manusia. Itu sebabnya aku hampir tertipu olehmu. Aku benar-benar tidak membodohimu. Aku tidak menyangka ini terjadi. Yah, Senior Siling, aku salah. Omi menghela nafas, dia sangat tidak berdaya di dalam. Dia pikir dia bisa menguasai dunia ini. Tetapi sebagai hasilnya, itu direndam. Omi hanya bully seperti dewa. Sekarang dia kembali ke bentuk aslinya. Tiba-tiba jadi tidak nyaman. Jadi apa yang harus saya lakukan sekarang? Saya tidak kuat sama sekali lagi sekarang. Bagaimana Anda ingin saya hidup? Omi, akulah yang memberimu kekuatan untuk menjadi begitu kuat sekarang. Selain itu, kamu harus kembali ke dunia nyata cepat atau lambat. Bukankah kamu tidak akan bisa hidup saat itu?
Omi berkata, Siling senior, lihat ini, aku akan pergi mencari orang terkuat di dunia ini sekarang, lalu mengalahkannya dan membiarkan dia membunuh alien untukku. Ketika semua alien mati, aku akan memerintah dunia ini sebagai pria misterius, dan akhirnya, pria misterius itu menunjuk saya sebagai penggantinya. Sehingga saya dapat terus menguasai dunia tanpa memberitahu siapapun bahwa saya semakin kuat. Aku tidak akan mendengarkanmu lagi, aku tidak memiliki iki tinggi, aku takut tertipu olehmu. Oh senior, maka tambahkan saja sedikit kekuatan, aku mohon. Aku bersumpah, aku telah memutuskan untuk berhati-hati kali ini, oke. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun tahu bahwa aku sebaik itu. Kau yakin tidak akan terjadi apa-apa kali ini? Tentu, itu tidak akan pernah terjadi, dan jika itu terjadi, kamu bisa membunuhku. Oke, itu yang kamu katakan. Pada saat berikutnya, Omi merasakan kekuatan lagi, tetapi tidak dapat dibandingkan dengan sebelumnya. Kali ini, Siling mungkin memberi Omi kekuatan 100.000 kali lebih banyak. 100.000 kali lebih banyak kekuatan, dan saya tidak tahu apakah itu cukup. Omi akhirnya menenangkan pikirannya, atau dia benar-benar tidak bisa menerima kenyataan ini. Selanjutnya, Omi harus berhati-hati. Dia hanya bisa menunjukkan kekuatan besar seperti orang misterius, sementara dia sendiri masih harus memberikan yang sangat lemah. Identitas agar tidak terjadi lagi seperti yang baru saja terjadi. Pada saat ini, Loyang menangis dengan mayat kakeknya di pelukannya. Siling belum membunuh Luo yang barusan, jadi mungkin Luo yang tidak memiliki keraguan tentang dunia ini. Namun, Omi merasa bahwa Loyang juga tidak bisa membiarkannya hidup. Karena Omi akan membuat dirinya terlihat lemah selanjutnya. Bukankah itu kontradiksi? Jadi Omi harus membunuhnya, serta grup mercenari ular hitam dari sebelumnya, grup Sunset Mercenari, dan mereka semua juga harus mati. Loyang, jangan menangis. Kamu membunuh kakekku, oh. Omi mengangkat telapak tangannya, ingin menebang dengan tamparan. Namun, selalu terlalu kejam untuk memotong Loyang sampai mati seperti ini. Loyang, kakekmu sudah meninggal, apakah kamu mau ikut dengannya? Tanya Omi. Luo yang mencibir, apakah kamu ingin membunuhku juga? Loyang, aku tidak mau, tapi aku tidak tega melihatmu begitu sedih. 1195. Kalau begitu kau bunuh aku. Loyang, maafkan aku, Bang. Omi menamparkan dan membunuh Loyang. Omi menghela nafas dan menguburkan kakek nenek mereka. Setelah itu, Omi berkata kepada Siling, Siling, bisakah kamu membantuku dan mengirimku kembali ke kota di tepi hutan guruntai? Aku hanya menambahkan kekuatan sebesar ini sekarang. Aku yakin aku akan terbang untuk waktu yang lama, dan saya khawatir bibi saya akan menunggu lama. Siling tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat berikutnya, Omi menyadari bahwa dia sudah berdiri di kota itu, dan kebetulan itu adalah tempat yang disebut penginapan Chen Fu. Penginapan Chen Fu, tentara bayaran ular hitam serta tentara bayaran matahari terbenam, semuanya masih ada di sini. Tentu saja, Omi tidak pergi lama. Senior, kamu kembali. Di mana loyalis? Omi memandangi belasan orang yang ada di tempat kejadian. Puluhan orang ini, semuanya harus mati agar rahasia Omi bisa terjaga. Omi mengangkat tangannya dan mulai melakukan pembunuhan. Meskipun dia hanya menambahkan 100.000 kali kekuatannya sekarang, itu lebih dari cukup untuk membunuh tentara bayaran ini. View. Beberapa menit kemudian, Omi menghela napas dalam-dalam, puluhan orang semuanya mati. Dan untuk memastikan apakah mereka semua mati, Omi juga bertanya pada Siling. Baiklah, sekarang tidak ada yang tahu bahwa aku kuat di sini kecuali Si Sun. Omi kembali ke penginapan lainnya. Istri guru sudah tertidur. Lagi pula, ini sudah larut malam. Omi diam-diam kembali ke kamarnya untuk tidur. Keesokan harinya, Omi bangun. Hei, Fenger, kapan kamu kembali? Tadi tengah malam. Oh, di mana Loyola itu? Tanya Sensei. Membunuh. Apa? Sensei terkejut. Windy, bagaimana kamu bisa melakukan itu, membunuh seseorang setelah mencemarkannya? Si Sun, aku tidak menajiskannya. Omi memberitahu Xiniang tentang apa yang terjadi tadi malam, bagaimana Omi hampir membuat seseorang yang tidak sesat menjadi sesat, dan persetujuan Omi dengan Siling Sin dan sebagainya. Fenger, kamu tiba-tiba sekuat dewa kemarin, itu benar-benar mencurigakan. Sejauh kamu bertindak kemarin, aku khawatir dia akan segera berubah menjadi roh batu. Sayangnya, saya sudah berjanji kepada roh batu untuk membunuh semua alien terlebih dahulu, jadi Yang Nuan mungkin akan mati. Omi memiliki keengganan yang mendalam ketika dia memikirkan Yang Nuan di dalam. Fenger, ini hanya batu memori. Yang Nuan telah lama meninggal di era yang benar-benar kuno. Ini adalah memori. Mimpi virtual, kita dapat belajar dalam mimpi. Tetapi kita tidak dapat menganggap serius mimpi itu. Aku tahu. Lalu bagaimana rencanamu selanjutnya? Omi berkata, saya tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa saya sangat kuat sekarang. Saya hanya dapat mengambil identitas lain. Misalnya, di era ini, 100 tahun yang lalu, ada orang yang sangat terkenal, yang dikenal sebagai Dewa Perang Yang Tian. Saya akan muncul sekarang sebagai Dewa Perang Yang Tian dan memberitahu orang-orang di dunia ini bahwa 100 tahun yang lalu, Dewa Perang yang hilang, Yang Tian, masih hidup. Lalu apa? Lalu Dewa Perang Yang Tian menguasai dunia, dan kemudian setelah itu, Dewa Perang Yang Tian mengambil Omi sebagai muridnya dan meminta Omi untuk membantunya mengelola dunia atas namanya. Puff.
Istri guru tidak bisa menahan tawa. Jangan tertawa, itulah satu-satunya cara agar orang tidak curiga. Dan kemudian, setelah aku mengelola dunia ini atas namanya, aku dapat meminta orang terkuat di dunia ini untuk mengajari kami pelatihan seni bela diri. Itu sempurna, bukan? Bukan itu. Kedengarannya sempurna. Kalau begitu mari kita lakukan. Omi memberitahu Siling tentang idenya. Siling setuju, dan kemudian Siling memberi Omi kemampuan transformasi. Omi tiba-tiba berubah menjadi lelaki tua pucat dengan rambut putih, jenggot, semua rambut di tubuhnya, dan kerutan di wajahnya, terlihat sangat tua, seperti akan mati. Fenger, Sensei berteriak sedikit tidak percaya. Sensei, kata Omi dengan suara tua. Ah, bahkan suaramu setua ini. Oh, aku benar-benar sudah setua itu sekarang. Ini bukan make up, ini adalah transformasi. Baiklah, Dewa Perang, Yang Tian, telah dibangkitkan. Aku harus pergi mencari pria terkuat di dunia. Bagaimana dengan saya? Kamu hanya akan terus tinggal di sini, dan kamu bahkan tidak bisa berada di dekatku sampai Omi diterima sebagai murid oleh Dewa Perang. Tapi membosankan bagiku berada di sini sendirian. Kalau begitu pergi ke Tai Desolate Forest Power, kamu juga bisa berlatih sendiri, atau pergi mencari kakak seniormu dan yang lainnya. Lupakan saja, aku lebih suka pergi berpetualang sendirian, Windy, maka kamu harus ceria. Bagus. Setelah mengatakan itu, Omi terbang. Kecepatannya saat ini masih cepat, hanya saja tidak berlebihan seperti sebelumnya. Sehari kemudian, Omi berdiri di depan pintu sebuah keluarga yang hancur. Omi bergumam pada dirinya sendiri, keluarga yang saya benar-benar telah jatuh jauh dari kasih karunia sekarang. Tentu saja, Omi sekarang kembali ke keluarga Yang Tian asli sebagai Dewa Perang, Yang Tian. Setelah Yang Tian menghilang 100 tahun yang lalu, Yang Tian keluarga sudah mulai menurun. Orang apa? Seorang anggota keluarga keluar dan berkata. Omi berkata, sungguh anggota keluarga yang kasar, tidak heran dia jatuh sejauh ini. Pada saat ini, seorang pria muda keluar, melihat hantu tua dan berkata, di mana hantu tua yang berani datang ke rumah saya dan memohon. Omi menamparnya ke tanah dan memarahinya, ini benar-benar hari yang menyedihkan bagi keluarga yang saya untuk memiliki keturunan yang tidak layak. Bukankah keluarga yang saya memiliki putra atau putri yang layak? Celakalah, pria itu memanjat dan mendengus, siapa kamu dan mengapa kamu menyebut dirimu Yang Tian? Yang Tian adalah tuan kekaisaran keluargaku, beraninya kamu menghina tuan kerajaan keluargaku. Omi menamparkan tamparan lagi dan memarahi, kekasaran seperti itu di depan pangeran kekaisaran, hati-hati aku mengusirmu. Apa yang kamu katakan? Kamu adalah Grandmaster Jantianku. Omong kosong. Ini tidak mungkin, kakek saya sudah mati, jika tidak usianya hampir 200 tahun. Fiuk, 200 tahun. Aku tidak pernah mengira waktu akan berlalu begitu cepat, aku hampir 200 tahun. Omi bergumam pada dirinya sendiri. Pria itu agak bodoh, apakah itu benar-benar kakek? Ya Tuhan, itu sangat indah. Apakah dia masih hidup? Omi membentak dengan keras, jangan beritahu aku kembali. Ya, tuan kekaisaran. Pria itu buru-buru berlari masuk berteriak sambil berlari. Kakek, tuan kekaisaran telah kembali, tuan kekaisaran telah kembali. Berlari ke ruang tamu, seorang lelaki tua yang sama pucatnya memarahi, apa yang kamu panikkan, ini siang bolong, siapa yang ingin kamu takuti sampai mati? Kakek, ini benar-benar tuan kekaisaran, dia belum mati. Kamu cucu yang tidak layak mengolok-olok kakekmu. Itu benar. Pada saat itu, sebuah suara tua datang dari pintu, Firetut. 1196. Di aula utama, lelaki tua itu melihat ke pintu dan tercengang. Itu karena lelaki tua yang berdiri di pintu masuk itu sebenarnya yang dia ingat dari masa kecilnya. Hanya kakek, penampilan kakek telah banyak berubah dari yang dia ingat, dia jelas pucat dan tua. Kakek, apakah itu benar-benar kamu? Firetut. Omi berjalan ke aula utama, membelai rambut putih lelaki tua itu dan berkata, aku tidak pernah berpikir bahwa cucuku yang menyelamatkan lutut, Firetut, sekarang akan sekarat karena usia tua. Kakek, bos. Lelaki tua itu berlutut dan memeluk paha Omi dan terisak. Saat ini, Omi mewarisi ingatan Yang Tian, tetapi tentu saja, tidak perlu dikatakan bahwa penampilan Yang Tian sama sekali tidak palsu. Menangis kakek. Orang tua itu tampak menangis sangat sedih, ketika dia masih kecil, dia berada di sekitar kakeknya setiap hari, sampai kemudian, dia menghilang suatu hari, sekarang 100 tahun yang lalu, ketika dia melihat kakeknya lagi, dia sendiri sudah berusia 100 tahun. Firetut, bangunlah, kamu juga semakin tua, jaga dirimu baik-baik. Kakek, pria tua itu masih memanggil kakeknya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Pria yang berdiri di sampingnya juga memiliki mata merah, seolah adegan itu menyentuh. Omi menghela nafas dalam-dalam, 100 tahun tanpa kembali, keluarga yang saya, telah jatuh sejauh ini, saya yakin beberapa putra dan putri saya itu, telah pergi. Orang tua itu berkata, kakek, ayahku, dan pamanku dan yang lainnya, semuanya telah pergi, dan sekarang, keluarga ini, generasi cucu, hanya aku dan Firelix yang masih hidup. Wah, Firie juga mati, tanya Omi. Orang tua itu mengangguk dan berkata, mati.
Omi berkata, saat itu, mata api adalah cucumu yang paling berbakat, tentu saja. Dia seharusnya tidak mati begitu cepat. Keluarga Yangku seharusnya tidak begitu kesepian. Tidak peduli apa, dia bisa menjadi penerus keluarga Yangku. Kakek, ini tidak terlalu bagus untuk dikatakan. Mengatakan. Saat itu, ketika mata api menikahi menantu perempuan yang cantik, paman yang lian, yang naksir menantu mata api, bersandar pada kekuatannya dan menajiskannya. Hal ini menyebabkan mata api meninggalkan yang keluarga dan bersumpah untuk tidak menjadi anggota keluarga yang kami lagi. Dengan cara ini, keluarga yang kami melarikan diri dari cabang, dan saya kemudian mendengar bahwa mata api pergi untuk tinggal di kota perbatasan yang jauh. Hanya saja, dia sudah lama terbunuh. Tetapi sebelum dia meninggal, mata api memiliki seorang putra. Ketika kami mengirim orang untuk mencarinya, kami tidak dapat menemukan keturunan Firye. Oh, hari yang menyedihkan bagi keluarga yang saya, putra yang tidak berbakti yang lian melakukan hal seperti itu. Kata Umi dengan sedih. Tentu saja Umi merasa sedih karena dia telah mendapatkan ingatan yang tian, dan banyak hal yang terasa seperti dia telah mengalaminya. Kakek, saya tidak berpikir Anda masih hidup. Bagus, sekarang kami memiliki harapan untuk keluarga yang lagi. Omi bertanya, apakah ada orang jenius dalam keturunan keluarga yang kita hari ini? Ah, ini. Orang tua itu tercengang. Lalu dia sibuk menunjuk pria di sebelahnya dan berkata, kakek, ini cucuku. Namanya Yang Yao. Bakatnya bagus, dia saat ini paling berbakat di keluarga yang kami. Omi memandang pria itu dan menghela nafas, benar-benar pria. Tapi dia adalah yang paling berbakat dari keturunan keluarga yang saya. Hore sedih hore. Kakek ini. Baiklah, kamu pergi mengumpulkan semua orang di keluarga di sini. Ya. Omi pertama kali mengadakan pertemuan keluarga. Keluarga yang ini, yang masih dilihat Omi, hanya memiliki 2 cucu, dijuluki gigi api dan bibir api. Cucu lainnya bernama mata api, yang paling berbakat saat itu, tetapi melarikan diri, dan keturunannya sekarang tidak ada di mana-mana ditemukan. Pada pertemuan keluarga, keturunan keluarga yang melihat Omi, semuanya menangis, tidak tahu harus tersentuh atau bersemangat. Kakek yang telah menjadi legenda keluarga mereka, tiba-tiba kembali. Setiap keturunan keluarga yang tumbuh dengan mendengarkan cerita legendaris Pangeran Kekaisaran. Jangan semua menangis, sekarang aku kembali, tapi aku tidak yakin berapa lama lagi aku bisa hidup. Namun, setiap hari aku hidup, aku akan merevitalisasi keluarga Yangku. Aku tidak yakin berapa lama aku akan bisa hidup, tapi aku yakin aku akan bisa melakukannya setiap hari aku masih hidup. Namun, keturunan Fire Eye harus dibawa kembali. Ya, kakek. Firetooth dan Firelip sibuk menganggukkan kepala. Firetooth berkata, kakek, jangan khawatir, aku akan segera mengirim seseorang ke kota soliter untuk menemukannya. Alis Omi berkerut, kota soliter. Bukankah ini kota tempat yang Nuan menjadi tuannya? Saat itu, cucuku Fire Eyes adalah orang yang membawa istrinya ke kota kesepian. Ya, kota Gurun Loni jauh dari sini, dan mata api pasti membenci keluarga, jadi itu jauh. Omi menganggukkan kepalanya. Pada saat itu, sebuah teriakan datang dari langit, Yang Hon, keluarlah. Orang tua bernama Firetooth sangat marah. Omi berkata, apa yang terjadi? Kakek, itu adalah seseorang yang dikirim oleh tuan kota. Saat ini kota pengintai ini, keluarga yang kita bukan lagi tuannya. Tuan kota adalah orang kuat bernama Bai Feng selesai. Dia adalah pembangkit tenaga listrik ranah penguasaan yang hebat. Di langit di luar, suara itu terus berteriak, keluarga yang, jika kamu tidak keluar, awas aku untuk menggali kuburan kakekmu yang tian. Kakek pria di langit di luar itu adalah putra penguasa kota, dan dia selalu menggertakku. Omi segera memindahkan tubuhnya dan menghilang dari pertemuan keluarga, muncul di langit. Seorang pria parubaya di langit tercengang. Siapa kamu? Omi berkata, apakah kamu yang menggertak cucuku? Siapa cucumu? Mencari kematian. Omi tidak peduli dengan omong kosong dan menamparkan telapak tangannya. Wow, seluruh tubuh pria parubaya itu langsung dijajarkan menjadi biskuit terkompresi. Biskuit tubuh melayang turun dari langit. Di tanah, keturunan keluarga yang tercengang. Tuan Tai sangat kuat. Omi akan menguasai dunia, mari kita mulai dengan memerintah kota pengamatan ini. Kakek, dia cucu penguasa kota, Bai Feng selesai, tapi Bai Feng selesai adalah dunia ini, 30 terkuat. Omi mendengus, kalian kirimkan aku surat ke Bai Feng agar dia bisa datang mengambil jenazah putranya. Ya, baiklah, mari kita lanjutkan pertemuannya. Omi terus duduk untuk rapat. Di Lookout City, mansion Tuan Kota. Tuan Kota, ini buruk, Bai Wuji sudah mati. Apa katamu? Tuan muda Bai Wuji sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Keluarga yang baru saja mengirim surat kepada Anda, dan dikatakan bahwa Anda harus pergi ke keluarga yang untuk mengambil jenazah Bai Wuji. Keluarga yang mana? Itu benar, itu adalah keluarga yang dari Dewa Perang Yang Tian. Dewa Perang Yang Tian, aku kalahkan. Pergi dan lihat apa yang terjadi, kali ini. Jangan salahkan aku karena memusnahkan kelompok sampah keluarga yang, jika bukan karena fakta bahwa prestise Dewa Perang Yang Tian masih ada saat itu, karena takut dibicarakan, saya akan memusnahkan keluarga yang berkali-kali.
City Lord of Wind Watching City, Bai Feng selesai, segera terbang ke keluarga yang dalam api. Dia sepertinya tidak percaya bahwa putranya sudah mati, karena tidak ada seorang pun di keluarga yang bisa membunuh putranya, yang terkuat dari grup. Sampah di keluarga yang hanyalah Master Sekte awal, dan putranya adalah Master Sekte perantara. Beraninya kau mempermainkanku, keluarga yang ini adalah caramu mencari kematian. Bai Feng selesai dengan marah. 1197. Yang Jiao, dan semua sampah keluarga yang keluar. Tepat ketika Umi mengadakan pertemuan keluarga, teriakan lain datang dari luar, sebenarnya berteriak untuk semua sampah keluarga yang. Kakek, ini adalah City Master of Lookout City, Bai Feng selesai. Kata gigi berapi pada Umi. Kakek Bai Feng selesai terlalu sombong. Pada saat ini, di udara luar, orang-orang di sekitar Bai Feng selesai sibuk berteriak, Tuan Kota, lihat tanah. Bai Feng selesai melihat ke tanah di luar yang Family Hall, mayat yang telah ditampar biskuit tergeletak di tanah. Tuan Kota, mayat itu, ditampar di sebuah plakat, agak mirip Tuan Muda Bai Wujiah. Bai Feng selesai segera terbang ke bawah dan berdiri di samping mayat yang rata, dan meskipun diratakan dan kepalanya diratakan, berubah dari 3 dimensi menjadi rata, dia masih mengenali mayat itu sebagai putranya, Bai Wuji. Wuji. Bai Feng selesai mendesis, lalu matanya memerah, dia berpikir bahwa para pecundang dari keluarga yang hanya membodohinya, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa putranya akan benar-benar mati di sini. Pada saat itu, semua orang keluarga yang juga berlari keluar dan berdiri di pintu masuk aula utama, melihat Bai Feng selesai. Bai Feng selesai menggertakkan giginya, melirik kerumunan dengan mata merahnya, dan berkata, hari ini, tidak seorang pun dari keluarga yang akan hidup. Ya, pada saat itu, sebuah suara tua terdengar, dan kerumunan di pintu masuk aula utama membuka jalan untuk sebuah lorong, dan sosok Omi muncul di pintu masuk aula utama. Ketika Bai Feng selesai melihat Omi, alisnya berkerut, dia belum pernah melihat dewa perang Yang Tian yang legendaris, tetapi di dalam dia merasa bahwa orang ini kuat. Siapa kamu? Omi tidak menjawab. Bai Feng selesai dan berkata, lalat di tanah yang aku pukul sampai mati itu adalah anakmu, kan? Kamu memukulnya sampai mati. Bai Feng selesai menggigit giginya dan berkata, ya, hahaha, bagus, sangat bagus, aku belum pernah marah seperti ini selama bertahun-tahun. Omi mendengus dengan jijik, aku akan memberimu kesempatan untuk menyerah padaku hari ini, dan aku akan menyelamatkan hidupmu. Kematian. Di mana Bai Feng Yuan mendengarkan kata-kata Omi, dia tiba-tiba melemparkan tangannya dan tombak perak terbang ke arah Omi. Alam sejati Omi secara alami lebih rendah daripada Bai Feng yang telah selesai, tetapi Omi saat ini 100.000 kali lebih kuat, dan meskipun apa yang dia keluarkan bukanlah kekuatan seorang Grandmaster, tetapi hanya kekuatan seorang Grandmaster tingkat menengah, itu masih sangat kuat. Sosok Omi bergerak, dan pada saat berikutnya, tombak White Phoenix dipegang di tangan Omi. Ah, tubuh Bai Feng selesai gemetar hebat, tampaknya tidak dapat percaya bahwa hanya ada 10 orang di benua ini yang bisa dengan mudah meraih tombaknya. Omi melihat tombak di tangannya, lalu meremasnya dengan tangannya, dan tombak itu hancur berkeping-keping. Apa? Bai Feng selesai dengan kejutan lain, tombak panjang yang tangguh dihancurkan olehnya. Omi bertanya, anak muda, saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk menyerah kepada saya, dan saya dapat menyelamatkan hidup Anda. Kamu, siapa kamu? Salah satu bawahan keluarga yang sedang sibuk berkata, Bai Feng selesai, ini adalah tuan kekaisaran keluarga yang kami, dewa perang Yang Tian yang terkenal saat itu, mengapa kamu tidak berlutut? Apa kamu adalah dewa perang Yang Tian? Omi berkata, maaf Anda kehilangan kesempatan. Sosok Omi bergerak dan dalam sekejap mata, dia muncul di samping Bai Feng selesai dan mengangkat lehernya. Senior mengampuni hidup saya bersedia untuk menyerah kepada Anda. Di ujung 1000 keping emas, Bai Feng selesai dengan susah payah. Omi, sekarang di tengah-tengah menggunakan seorang pria, meletakkan Bai Feng selesai. Anggap kamu sebagai orang yang berpengetahuan. Fase. Terima kasih senior karena tidak membunuhku. Bai Feng selesai bersujud. Bai Feng selesai. Anda segera mengirim pengumuman kepada saya sekarang, mengatakan bahwa saya kembali ke dunia dan bahwa Anda bersedia menjadi bawahan saya. Ya, kamu bisa membawa putramu bersamamu. Bai Feng selesai berjalan pergi dengan plakat daging putranya di tangannya, tepatnya. Bai Feng selesai tidak berani marah, reputasi Agung Dewa Perang telah tak terkalahkan 100 tahun yang lalu, jadi untuk bergegas keluar lagi, apa dia, Bai Feng selesai. Dalam sebulan, berita tentang God of War, Yang Tian, pecah dari sungai dan danau menyebar ke seluruh pedesaan. Saat ini, di restoran pedesaan tertentu, ketika istri guru Omi mendengar orang lain mendiskusikan bahwa Dewa Perang, Yang Tian, belum mati dan telah kembali ke keluarga, istri guru Omi tersenyum sedikit, Fenger, apakah kamu baik-baik saja? Istri guru itu ingin mengatakan sesuatu, tetapi kata-kata itu tidak bisa keluar dari bibirnya. Dia selalu merasa seolah-olah dia telah lama berpisah dari Omi dan ingin pergi kepadanya, tetapi dia tahu dia tidak bisa. Tentu saja, pada saat ini, di kota lain, seorang wanita cantik bergumam, Dewa Perang Yang Tian tidak mati. Wanita ini tidak lain adalah Yang Nuan. Seluruh tubuh Yang Nuan tercengang ketika dia mendengar berita ini.
Yang Nuan tidak pernah melupakan seseorang, dan itu adalah kakek-kakeknya, Dewa Perang Yang Tian. Karena itu, Yang Nuan sudah tahu sejak kecil bahwa kakeknya adalah salah satu anak dari keluarga yang melarikan diri, dan kakek-kakeknya adalah Dewa Perang Yang Tian, kakek Yang Nuan, serta ayah Yang Nuan, dan dirinya sendiri, merasa sangat bangga setiap kali dia mengingat pamor leluhurnya Yang Tian 100 tahun yang lalu. Kakek Tai, kamu bahkan tidak mati, kamu bahkan tidak mati. Yang Nuan sangat senang. Seseorang datang. Bawahan ada di sini. Aku akan meninggalkan kota soliter. Kota soliter akan menjadi kota tanpa tuan. Maaf, aku bukan lagi penguasa kota ini. Kata Yang Nuan. Ah, tuan kota, mengapa? Penduduk kota ini masih menunggumu untuk melindungi mereka. Kota soliter berada di daerah terpencil benua dan sering diserang oleh binatang buas. Jika kamu pergi, apa yang akan terjadi dengan orang-orang di sini? Yang Nuan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya pikir akan ada orang lain yang akan menjadi penguasa kota ini. Saya harus kembali. Kembali. Ya, saya akan membawa kakek saya, dan kursi roh ayah saya, kembali ke keluarga saya untuk menemukan leluhur keluarga saya. Tuan kota, beranikah aku bertanya siapa leluhur keluargamu? Dewa Perang mengangkat langit. Apa? Desas-desus baru-baru ini tentang orang hebat perang, Yang Tian adalah leluhur keluargamu. Tepat, kata Yang Nuan dengan wajah bangga. Di window watching city yang jauh, Omi melihat ketiga leluhur master di aula utama, yang adalah orang tua, tetapi mereka adalah junior sebelum Omi. Memberi penghormatan kepada senior Yang Tian. Ketiga lelaki tua itu memberi hormat. Kalian bertiga, kamu adalah Yunhe, Wang Zong, dan Guo Dangchun yang berada di peringkat 10 besar di benua ini hari ini. Tepat, tidak buruk, aku pernah mendengar tiga nama itu saat itu, tetapi saat itu, kamu baru berusia 20-an. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi senior untuk mengenal kami. Omi berkata, kalian bertiga di sini hari ini, kalian berencana untuk menyerah padaku, kan? Tepat sekali, saya mendengar bahwa senior, yang ingin menyatukan benua, kami sangat mendukung senior. 1198. Mengapa? Benua ini, bertahun-tahun yang lalu, pada awalnya adalah kerajaan besar, tetapi sekarang setelah kekaisaran tidak ada lagi, setiap kota, masing-masing mengatur dirinya sendiri secara terpisah, benar-benar bukan berkah bagi 10.000 orang, jika dapat disatukan kembali menjadi satu. Itu akan menjadi berkah bagi 10.000 orang. Sayangnya, tidak ada yang mampu mengelola semua kota sebagai satu sepanjang zaman, dan sekarang senior telah keluar untuk memimpin masalah ini, kami pasti akan memberikan dukungan penuh kami. Omi mengangguk, baiklah, 8 dari 10 pembangkit tenaga listrik teratas benua telah menyerah padaku, hanya menyisakan 2. Jika keduanya juga menyerah padaku, maka kerajaan baru akan didirikan. Sayang sekali bahwa keduanya, Long Black Sun dan Lian Fish takut bahwa mereka tidak akan menyerah kepada Anda. Long Black Sun adalah benua ini. Saat ini diakui sebagai nomor 1 di dunia, Lian Fish diakui sebagai nomor 2 di dunia. Keduanya, masing-masing menempati 2 kota dengan populasi terbesar, tanah paling subur, dan talenta paling menonjol, Yellow Earth City dan Indian Sun City. Bagaimana mungkin mereka menyerah kepada Anda? Omi mendengus, bantu aku merilis pesan. Dalam waktu sebulan, aku akan mengundang Chang Blackie dan Lian Fish untuk bertarung sampai mati di Danau Suanjin. Ah, mendengar Omi mengatakan duel sampai mati, tubuh semua orang bergetar. Ya, setelah Omi memusnahkan dunia ini, 2 yang terkuat, Omi akan hampir menyatukan dunia, dan kemudian Omi akan dapat mengirim orang untuk dengan mudah memusnahkan kelima alien itu. Awalnya, Omi bisa mengirim orang untuk memusnahkan alien sekarang. Namun, Omi selalu menunda karena Omi tidak ingin Yang Nuan mati di dalam. Jika tidak ada Yang Nuan di alien, Omi takut dia akan mati. Telah mengirim 10 orang terkuat untuk memusnahkan alien. Aduh, Yang Nuan, Yang Nuan. Omi diam-diam menghela nafas. Tepat pada saat ini, seorang pelayan masuk. Tuan Kekaisaran, kami memiliki tamu dari keluarga yang, seorang wanita, dan dia bilang dia mencarimu. Mencariku. Biarkan dia masuk. Ya, tidak lama kemudian, seorang wanita muda dan cantik dengan tas di tangannya masuk. Seorang wanita yang belum pernah dilihat semua orang di keluarga yang sebelumnya. Tidak ada yang tahu siapa itu. Tetapi ketika Umi melihat wanita ini, dia terkejut, itu adalah Yang Nuan. Bagaimana Yang Nuan datang ke sini? Omi takut Yang Nuan akan melihat siapa dia, jadi Omi menenangkan dirinya. Suan Sun Yang Nuan, beri hormat kepada Tuan Kekaisaran. Kamu adalah, saya Yang Nuan, cucu dari Yang Ye. Mata api. Mata api persis nama panggilan kakekku. Masukkan Suan Sun untuk membawa kakekku, dan posisi roh ayahku, rumah untuk memberi penghormatan kepada Tuan Kekaisaran. Yang Nuan berkata dengan mata basah. Ah, Omi sedikit terkejut. Yang Nuan Enter adalah cucu dari mata api cucu Dewa Perang Yang Tian. Tidak heran Yang Nuan begitu kuat, tampaknya benar-benar ada genetika. Omi berkata, Yang Nuan, kemarilah, biarkan Tuan Kekaisaran diam. Yang Nuan berjalan ke sisi Omi. Omi mengulurkan tangannya yang pucat dan membelai wajah Yang Nuan. Yang Nuan, Yang Nuan, bagus, bagus, mata api benar-benar tidak mengecewakan kakek, cucu yang baik lahir, hahaha, keluarga yang saya, akhirnya seseorang mewarisinya, hahaha. Omi tertawa terbahak-bahak tetapi di dalam dia tidak senang. Kakek, Yang Nuan berteriak.
Omi memeluk Yang Nuan dan berkata, "Nak, selamat datang di rumah." Memehaemem. Yang Nuan mengangguk sambil menangis. Omi bertanya, "Cucu suanku yang baik, berapa umurnya tahun ini?" Kembali ke Grandmaster, dia berusia 29 tahun ini. 29. Bagus bagus, akhirnya putra atau cucu yang layak. Apa kau satu-satunya yang kembali? Ya, aku belum menikah. Oh, 29. Masih muda juga. Jangan terburu-buru. Aku akan memperkenalkanmu dengan seorang pemuda yang luar biasa nanti, Tuan Tae. Tuan Kekaisaran, tidak perlu. Kata Yang Nuan dengan menundukkan kepalanya yang memerah. Jangan khawatir, jika itu bukan yang hebat, Master Kekaisaran tidak akan memperkenalkanmu sembarangan. Kembali ke Imperial Master, sejujurnya, saya sudah memiliki seseorang yang saya sukai. Omi berkata, bagaimana dengan orang lain? Dia tidak di sini. Kalau begitu, kamu sebaiknya mendengarkan anak yang pertama kali kuperkenalkan padamu. Namanya Baikuan, dia benar-benar anak yang hebat. Omi berkata dengan sedikit rona merah di wajah tuanya. Dia sendiri merasa sedikit tidak tahu malu. Baikuan adalah nama identitas Omi di dunia ini. Pada saat itu, Yang Nuan terkejut. Kamu bilang siapa namanya? Kuan Putih. Kuan Putih. Kebetulan sekali. Yang Nuan agak tidak percaya, dan sibuk bertanya, Tuan Tai, di mana Baikuan yang kamu bicarakan? Ini seperti kota yang sepi. Apa? Yang Nuan terkejut. Pemuda ini, dia sangat baik, aku sangat mengaguminya. Aku akan membawanya sebagai muridku, aku bisa hidup kembali kali ini berkat bantuan Baikuan. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang Nuan bertanya-tanya untuk pertama kalinya, apakah dia dan Omi dilahirkan untuk memiliki ikatan pernikahan? Omi tersenyum, tapi jangan terlalu cepat bahagia. Baikuan sudah punya istri dan keluarga, tapi kurasa itu tidak masalah. Oh, Yang Nuan sekarang cukup yakin bahwa Baikuan yang dibicarakan oleh Imperial Master adalah Omi yang dia kenal. Baiklah, turun dulu. Aku akan menyuruh pelayanku mengatur halaman terakhir untukmu dan, mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah kepala baru keluarga Yang. Bagaimana ini bisa terjadi? Apa? Apakah kata-kata saya masih tidak masuk hitungan? Ya, Yang Nuan mengangguk dengan gembira dan menatap guru kekaisaran dengan penuh rasa terima kasih. Yang Nuan adalah Master Sekte tingkat menengah, dan kepala keluarga yang saat ini, Fire Tooth, hanyalah seorang Master Sekte awal, begitu tua, sudah waktunya untuk pensiun. Omi memperhatikan punggung Yang Nuan saat dia berjalan keluar. Omi menghela nafas, betapa cantiknya, benar-benar membuat hati suamiku berdebar. Omi tertawa terbahak-bahak, bahkan jika dia sudah sangat tua sekarang, Omi masih memiliki keinginan untuk memiliki saat dia melihat sosok Yang Nuan. Dalam hatinya, Omi berkata, saat aku berubah kembali, aku pasti akan memiliki kecantikan yang begitu menakjubkan. Namun, suara lain di dalam Omi mengingatkannya bahwa Yang Nuan adalah spesies yang berbeda, dan tiba-tiba, Omi sangat tertekan. Omi duduk sendirian di ruang meditasi dan memejamkan mata. Omi sekarang memiliki ingatan tentang Dewa Perang Yang Nuan. Memanfaatkan kesempatan besar ini, Omi pasti harus mencari ingatan seni bela diri dari ingatan Yang Nuan, yang akan sangat bermanfaat bagi Omi. Tentu saja, manfaatnya tidak sebesar yang diharapkan. Mereka yang berpikir bahwa memiliki ingatan Yang Tian akan segera membuatnya seperti Yang Tian benar-benar omong kosong. Ini hanya memberitahu Omi tentang pengalaman Yang Tian sebelumnya. Dia bukan dia setelahnya. Semua, begitu banyak wawasan seni bela dirinya telah mati dengan kematian jiwanya sendiri. Meskipun manfaatnya tidak sebesar yang dia kira, manfaat itu sudah besar. Jadi, untuk beberapa waktu sekarang, setiap kali Omi punya waktu, dia duduk dan mencari ingatan Yang Tian dengan benar. Selain itu, Omi telah dengan jelas memahami dao bela diri tingkat kedua, yang berarti bahwa dao bela diri Omi tidak ada habisnya, dan dia telah memahaminya ke tingkat yang lebih dalam. Jadi jika Omi bertarung melawan Yang Nuan lagi, dia mungkin tidak akan kalah dari Yang Nuan. 1199. Tanpa sadar, 1 bulan lagi berlalu. Hari di mana Omi mengundang 2 ahli terkuat di dunia, Long Blacky dan Lian Fish, untuk berduel di Danau Suanjin telah tiba. Duel yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menggerakkan seluruh benua. Omi berjalan keluar dari aula utama dan berkata kepada Yang Nuan, ayo pergi, saatnya pergi ke Danau Suanjin. Yang Nuan bertanya, Grandmaster, apakah Anda benar-benar mampu mengalahkan mereka berdua? Mereka yang pertama dan kedua di dunia. Ya, aku kebanyakan akan membunuh keduanya hari ini. Yang Nuan memandang Pangeran Kekaisaran dengan gembira, dan Yang Nuan merasa bahwa nada pengungkapan tak kasat mata Pangeran Kekaisaran benar-benar sombong. Omi segera memeluk Yang Nuan dan terbang ke langit. Kecepatannya sangat cepat. Yang Nuan tertegun. Level orang apa yang bisa begitu cepat? Dalam beberapa jam, Omi tiba di Danau Suanjin. Danau Suanjin sudah penuh sesak dengan orang-orang. Pada saat ini, di salah satu tepi Danau Suanjin, 2 lelaki tua berdiri bersama. Aku tidak percaya betapa kuatnya Dewa Perang, Yang Tian, itu. Meskipun dia terkenal 100 tahun yang lalu, kita sama terkenalnya sekarang, dan dia hanya sekuat kita sekarang. Long Black dikatakan. Tapi bagaimana jika dia benar-benar telah melampaui alam leluhur? Lian Yu berkata dengan cemas.
Semua masih dalam mood untuk menyatukan benua. Melampaui alam Master Clan tidak begitu membosankan kan? Selain itu, dengan benua kita, apakah begitu mudah untuk melampaui alam Master Clan? Bahkan jika kita melampaui alam Master Clan, kita sudah meninggalkan benua ini. Aduh, semoga saja begitu. Jika kita kalah, kita akan segera tunduk. Tepat pada saat ini, seluruh kerumunan Danau Suanjin gempar. Semua orang berteriak kegirangan, Dewa Perang Senior. Dewa Perang Senior. Semua orang mendongak untuk melihat seorang lelaki tua membawa seorang wanita perlahan terbang dari langit. Itu adalah Omi dan Yang Nuan. Saat mereka terbang ke tepi Danau Suanjin, Omi melepaskan Yang Nuan, yang sibuk terbang ke tanah sementara Omi berdiri di atas Danau Suanjin. Suara lama Omi terdengar, Blacky panjang, ikan lian, keluarlah. Mendengar panggilan Omi, Long Black Sun dan Lian Fish sibuk terbang keluar dan juga berdiri di langit di atas Danau Suanjin, menerima perhatian semua orang. Omi memandang kedua lelaki tua di depannya dan tersenyum, putra hitam panjang, ikan lian, ya. Senior Yang Tian, Anda mengundang kami untuk berduel hari ini. Kata Long Blacky. Omi menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini bukan duel, ini duel sampai mati. Senior Yang Tian, sebagai senior tua, tidakkah menurutmu merendahkan untuk diganggu dengan kami junior? Apa itu identitas? Yang saya tahu adalah bahwa kalian berdua mencegah benua ini untuk bersatu. Baiklah, saya akan bertanya lagi, bagaimana kalau menyerah kepada saya? Yah, di mana melihat apakah kamu bisa mengakali kami, kata Long Blacky. Membunuhnya. Long Blacky dan Lian Fish terkejut karena Omi terlalu cepat untuk bereaksi. Tamparan. Dua tamparan keras terdengar. Anda, Omi tertawa, jadi, yang disebut pertama dan kedua di dunia tidak lebih dari itu, dan kamu masih berani menghentikanku untuk menyatukan benua. Senior Yang Tian, kamu. Tampar. Omi menamparnya lagi, sambil bergerak juga. Itu cepat jadi tidak mungkin untuk menghindar. Itu adalah tamparan di wajah Lian Fish dan dalam satu gerakan, kepalanya bengkok. Kamu juga sudah tua, tidak apa-apa jika kamu hidup beberapa tahun lebih sedikit, aku akan mengirimmu pergi. Omi mengeluarkan kekuatan penuhnya, membunuh Chang Blacky dan Lian Fish di tempat. Tubuh mereka dipecah-pecah oleh Omi dan tumpah ke Danau Suanjin, menjadi santapan lezat di mulut ikan. Wow, orang-orang di sekitar Danau Suanjin semua kagum, tidak menyangka bahwa mantan Dewa Perang, Yang Tian, yang begitu kuat dan haus darah, mengira dia akan mengampuni keduanya dan kemudian membuat mereka tunduk, tetapi dia akhirnya menembak. Mereka langsung mati. Tepuk punggung ini membuat semua orang merasakan rasa takut dan keagungan yang tak dapat dijelaskan terhadap Omi. Omi berkata, tuan-tuan, Chang Heizi dan Lian Yu sudah mati. Mulai sekarang, benua ini bersatu, dan semua kota bukan lagi rajanya sendiri. Mulai sekarang, benua ini bersatu, dan semua kota tidak lagi menjadi raja. Lebih lama di bawah raja mereka sendiri. Semuanya berada di bawah administrasi Kekaisaran Pusat, yang disebut Kekaisaran Yang Tian, dan saya akan menjadi raja pertama Kekaisaran Yang Tian. Namun, saya sibuk dengan kultivasi saya, jadi saya akan memiliki cucu perempuan saya, dan murid saya. Baik Wan, kelola atas namaku, apakah kalian semua mendengarnya? Ya, Raja, baiklah, mari kita semua kembali. Omi terbang ke tanah, mengambil Yang Nuan, dan terbang lagi. Yang Nuan merasa agak aneh, Pangeran Kekaisaran selalu memeluknya, tentu saja. Dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa, Pangeran Kekaisaran pasti mencintainya sebelum memeluknya dan kembali bersama. Hanya saja dia, lagi pula, seorang wanita yang kosong secara emosional, pasti sedikit canggung. Terbang menjauh dari langit, Omi berkata, Yang Nuan, baik Wan mungkin akan kembali, biarkan aku mengatur agar kamu bertemu. Oh, oke. Yang Nuan tersipu, dia tidak bisa tidak memikirkan adegan di benaknya di mana dia dicium dengan paksa oleh Omi di kota kesepian. Omi buru-buru menghubungi Siling, senior Siling, apa yang harus kita lakukan? Yang Nuan masuk adalah keturunan Yang Tian, apa yang harus kita lakukan sekarang? Siling berkata, Omi, kamu juga telah menyatukan benua sekarang. Dengan kekuatanmu saat ini, siapapun dari kamu dapat membunuh Yang Nuan, apalagi, kamu memiliki ingatan Yang Nuan. Kamu pasti telah memperoleh banyak kekuatan sejatimu sendiri mungkin tidak kurang dari Yang Nuan. Anda dengan cepat membunuhnya, dan beberapa alien lainnya. Tetapi, Omi apakah kamu jatuh cinta pada Yang Nuan? Tidak mau membunuhnya lagi. Senior Siling, bisakah kamu membiarkan aku menghabiskan waktu bersamanya? Sebenarnya, aku sangat menyukainya. Aku ingin menghabiskan waktu bersamanya sebelum aku membunuhnya. Oke. Jangan khawatir, aku pasti akan membunuh mereka. Tapi dari tentu saja, saya akan mengatur agar beberapa alien lainnya terbunuh ketika saya kembali. Yang Nuan hanyalah yang terlemah dari alien, tidak perlu khawatir sama sekali. Omi, kamu. Tolong, Senior Siling, hari-hari baikku dengan Yang Nuan akan segera tiba. Aku sepertinya benar-benar bersamanya. Mari kita bersama untuk sementara waktu. Aku tidak menyesal membunuhnya dengan cara ini. Aku akan mengingat kebaikanmu yang luar biasa. Ke hatiku. Hati Siling melunak dan berkata, baiklah, aku akan memberimu 5 tahun bersama. Hanya 5 tahun, 10 tahun, oke. Kamu, jangan khawatir, 10 tahun Yang Nuan tidak akan tumbuh sama sekali.
Dia bahkan mungkin tidak dapat mencapai tahap leluhur yang terlambat. Hanya Omi, aku berjanji padamu. Tapi kamu harus ingat, jika kamu tidak membunuh alien pada akhirnya, kamu tidak akan bisa meninggalkan batu memori ini hidup-hidup. Jadi mari kita terjebak di sini selamanya. Oke, aku tahu. Kalau begitu, tolong biarkan aku berpisah. Ini tubuh asliku, dan tubuh Yang Nuan. Lalu aku bisa menggunakannya untuk kedua tujuan. Jadi Yang Nuan tidak akan curiga. Siling tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi Omi sudah tahu bahwa dia telah menerima berkah dan dapat berubah menjadi dua orang pada saat yang sama. Satu adalah Baikuan dan yang lainnya adalah Yang Tian. Omi bersemangat, dia kembali bersama Yang Nuan. Dia sudah lama ingin memiliki Yang Nuan. 1200. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. 10 tahun kemudian, di luar kota bawah tanah Pulau Marsial, air terjun tiba-tiba mengalir deras dengan arus tubuh. Setengah menit kemudian, Omi naik ke tepian dari kolam air di bawah air terjun. Segera setelah itu, yang lain bergegas turun dan kemudian naik ke pantai. Mereka adalah istri Omi Yan Xinyi, adik perempuan Qinren, kakak laki-laki Xie Yong, kakak kedua Hao Zizu, saudara ketiga Xia Chengsheng, saudara perempuan keempat Aju, saudara kelima Ling Xuan, saudara keenam Zhao Jian, dan teman-teman Omi Liu Yue, Wang Xing, Yang Yijian, Su Meiqian, Simran, Samira, Hyona, Qi Sueyun, Xiao Meng, dan 18 lainnya. Di mana tidak ada seorang pun di sana sekarang, 18 orang muncul tiba-tiba. Masing-masing wajah mereka sedikit pucat, lagi pula, tubuh mereka telah diawetkan di batu memori Dungeon selama 10 tahun. Dan dalam 10 tahun ini, tubuh mereka tidak sepenuhnya berubah, hampir semuanya, menjadi sedikit lebih tua. Tentu saja, dibandingkan dengan 10 tahun yang lalu, setiap orang hampir 2 atau 3 tahun lebih tua. Liu Yue bersenandung, sial, kita telah memasuki batu memori, tubuh kita diawetkan di batu memori, itu juga akan bertambah tua. Ya, saya merasa seperti saya sekitar 3 tahun lebih tua daripada ketika saya memasuki batu memori 10 tahun yang lalu. Saya tidak ingin menjadi tua. Teriak Wang Xing. Su Meiqian berkata, baiklah, kami telah menghabiskan 10 tahun di batu memori, waktu disinkronkan dengan dunia luar. Dunia luar juga telah menghabiskan 10 tahun. Tidak normal bagi tubuh Anda untuk menjadi beberapa tahun lebih tua, itu bagus. Bahwa batu memori tidak membuat tubuhmu membusuk itu hanya sesuai dengan tingkat pertumbuhan aslimu. Bagaimanapun, saya sudah berada di sana selama 10 tahun, melihat diri saya sendiri dan merasa semua aneh, saya benar-benar tidak ingin keluar. Saya menikah dan memiliki seorang putra di batu memori, dan sekarang saya keluar. Saya telah meninggalkan mereka, putra dan istri saya semua hancur seperti mimpi. Tuhan, saya sangat sengsara. Yang Yijian berkata dengan air mata mengalir di wajahnya. Fiu, Omi menarik napas dalam-dalam dan berkata, semuanya, kembalilah ke kenyataan. Istri guru Omi bertanya, Fenger, kamu baik-baik saja? Oh, saya baik-baik saja. Aku senang kamu baik-baik saja. Aku khawatir kamu menggunakannya terlalu banyak untuk kebaikanmu sendiri. Haha, aku tidak mau. Kakak Xie Yong berkata, Kakak Feng, hasil ini juga yang terbaik, bukan? Omi menghela nafas, ya, hasil ini adalah yang terbaik. Apa yang bisa lebih baik dari hasil ini? Omi memandang Yang Yijian, yang tampaknya sangat kesakitan saat ini. Omi berjalan dan menepuk bahu Yang Yijian dan berkata, aku menamparmu, kamu tidak boleh menyimpan dendam padaku. Yang Yijian menoleh seolah-olah dia marah dan mengabaikan Omi. Kamu benar-benar marah. Wang Xing berkata kepada Yang Yijian, Yijian, Teddy Chen juga melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Itu benar, pada awalnya, Teddy Chen sudah memberitahu semua orang bahwa kita akan hidup di dalam selama 10 tahun. Kita bebas mencari wanita dan menikah, tetapi tidak pernah punya anak. Kamu, jangan dengarkan. Sekarang ya, begitu kita keluar, bagaimana kamu menebas anak itu? Kata Liu Yue, adik perempuan Omi berkata, anak itu juga hanya hayalan, pikirkanlah. Yang Yijian dengan susah payah berkata, aku tidak bisa, Tong Tong, aku sangat merindukanmu. Tong Tong adalah putra yang Yijian miliki dengan seorang wanita di batu memori, dan pada saat dia keluar, dia berusia 7 tahun, jadi perasaannya tidak dalam. Sekarang tiba-tiba entah dari mana, tidak ada bedanya dengan menelantarkan istri dan anak-anak, sungguh menyakitkan. Pada awalnya, Omi telah memberitahu semua orang untuk mengambil istri sebanyak yang mereka inginkan, tetapi tidak pernah sebelum penampilan Yang Yijian pada saat ini, semua orang telah mengetahui betapa benarnya Omi. Liu Yue berkata, Yijian, tidak ada gunanya bagimu untuk menangis. Siapa yang menyuruhmu melahirkan di batu memori? Oh, aku juga tidak menginginkannya. Aku hamil secara tidak sengaja. Omi menepuk bahu Yang Yijian dan berkata, terlepas dari apakah kamu menyalahkanku atau tidak, aku akan menarikmu keluar. Aku berkata bahwa aku akan membawa semua orang keluar hidup-hidup. Kamu tidak bisa keluar karena kamu bisa. Jangan putuskan anakmu. Yang Yijian berbicara dengan nada menggerutu, tetapi mereka telah berjanji bahwa mereka tidak akan tetap menjadi batu kenangan dan membiarkan saya hidup sampai saya mati di dalamnya. Ini sama halnya dengan menjalani hidup saya untuk saya. Saya dapat memilih untuk menjalani hidup saya sendiri. Hidup di dalamnya, mengapa Anda harus mengganggu saya?
Saya tahu, batu memori itu salah, tetapi di mana jadi apa, itu sama saja dapat menjalani kehidupan. Tidak masalah apakah itu benar atau tidak lagi. Maaf, aku tidak akan membiarkanmu menjadi bodoh, aku harus membiarkanmu kembali ke dunia nyata. Istri guru Omi berkata, semua orang tidak mengatakan apa-apa, ayo cepat cari tempat makan. Kita sudah 10 tahun tidak makan, kita mati kelaparan. Mendengar makanan itu, perut semua orang keroncongan. Omi segera membawa semua orang bersamanya dan menuju ke desa dunia. Omi tahu bahwa kedua orang tua itu, Lin Bai dan Jin Taois, takut bahwa mereka sudah mati. Benar saja, ketika Omi tiba di desa dunia, dia melihat dua kuburan, makam Lin Bai dan makam Jin Daofu, yang keduanya ditutupi dengan banyak rumput liar, dan tampak seperti berusia setidaknya 8 atau 9 tahun. Aduh, kamu sudah mati. Waktu itu benar-benar sisi terakhir. Senior Lin Bai, Senior Jin Taois, Omi datang terlambat ke pesta dan baru keluar dari batu memori hari ini, istirahatlah dengan tenang kalian. Pada saat ini, seorang pria parubaya keluar. Beri hormat kepada semua senior. Pria parubaya itu sibuk memberi hormat. Omi bertanya, kamu? Kembali ke senior, saya di sini untuk mengambil alih pekerjaan desa dunia. Lagi pula, desa dunia memiliki 3 batu memori. Setiap tahun, para murid dan siswa Akademi Seni Bela Diri dan 4 keluarga perlindungan pulau utama akan secara teratur datang ke sini untuk berlatih. Tidak ada yang mengatur bagaimana melakukannya. Nama saya Song Au, kalian senior dapat mengajari saya Song. Omi berkata, karena kamu adalah kepala desa baru di sini, mengapa kamu tidak membersihkan kuburan kedua teman lamaku? Mengapa mereka memiliki begitu banyak rumput liar yang tumbuh di kuburan mereka? Kembali ke senior, saya telah membersihkan kuburan mereka setahun sekali di Qingming. Jika tidak, kuburan mereka tidak akan terlihat sejak lama jika mereka tidak dibersihkan selama 8 atau 9 tahun, ditutupi oleh rumput liar. Omi menganggukkan kepalanya. Mulai sekarang, menyapu kuburan mereka setahun sekali tidak cukup, setidaknya 2 kali. Ya, senior. Omi berkata, baiklah, kamu pergi mendapatkan anggur dan makanan yang enak, saudara-saudaraku lapar dan ingin makan. Bagus. Omi menyuruh mereka pergi makan sementara Omi berjongkok dan mencabuti rumput liar di kuburan, semacam membersihkan kuburan Lin Bai dan Jin Dolf, dan akhirnya Omi membakar dupa. 2 jam kemudian, sebuah meja besar kelezatan telah disajikan. Kakak laki-laki senior Omi mulai makan, masing-masing dari mereka mati kelaparan. 10 tahun ini, mungkin karena batu memori menggunakan energi khusus untuk menjaga tubuh mereka tetap berjalan. Hanya Yang Yijian yang belum kembali dari dunia maya, dan semua orang bisa mengerti, siapapun yang kehilangan putra mereka tidak tahan. Bersambung.